Di sini, kalau kita misalnya nggak mau kerja buat ngumpulin kekayaan, kita harus bikin aset kita kerja. Halo Sobat Sukses, di video kali ini kita mau bahas gimana caranya jadi kaya tanpa kerja. Enak banget ya. Nah, welcome to YouTube channel Bosen Jadi Karyawan. Nama gue Andre, gue pengusaha online yang mau lihat Indonesia punya lebih banyak pengusaha yang bikin lapangan pekerjaan. Nah, di channel ini juga kita biasa bantu karyawan, mahasiswa, dan pebisnis pemula buat bangun bisnis yang sukses dan jadi kaya. Nah, jadi kaya tanpa kerja di sini bukan berarti kayak terima warisan, abis itu ongkang-ongkang kaki aja gitu, nyantai gitu ya di pinggir pantai gitu. Nah, ini bukan seperti itu. Di sini kita mau belajar gimana caranya kita bangun kekayaan. Kata kuncinya adalah di sini bangun. Jadi namanya bangun itu pasti ya dari fondasinya dulu, abis itu kita baru naik bangun gedungnya sendiri gitu ya. Ini gimana caranya bangun kekayaan. Yang belum subscribe boleh banget di subscribe dulu, karena setiap minggunya kita akan bahas bisnis dan juga investasi. Yuk kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama, jadi kaya bukan berarti gaji gede gitu. Ini mindset yang harus diubah menurut gua. Kayak jadi kaya itu bukan berarti punya gaji yang gede. Semakin gajinya gede, semakin besar juga guys tanggung jawabnya. Nggak percaya? Coba aja tanya, misalnya di perusahaan kamu ada manajer yang baru diangkat gitu ya, 2-3 bulan. Nah, coba tanya dia, apakah tanggung jawabnya lebih besar apa enggak gitu. Kalau misalnya jadi manajer sama dulu gitu, ya memang gajinya meningkat karena jabatannya pun meningkat, tapi pasti tanggung jawabnya pun meningkat gitu. Nah, ya makin gede gaji berarti makin gede tuntutan. Itu mindset yang memang sebenarnya kayak gitu. Makin gede gaji, makin gede tuntutan. Jadi kita harus ubah mindset. Pemasukan itu bukan berarti cuma dari gaji. Kita harus punya sumber pemasukan lain selain dari gaji. Contoh, biaya sewa misalnya. Kita sewa kosan, atau sewa apartemen, sewa apa gitu ya. Kita harus punya passive income. Jadi either biaya sewa, terus bunga misalnya, bunga investasi, atau misalnya capital gain kalau misalnya beli saham, atau dividen, royalti, atau macam-macam passive income lainnya. Cara kedua adalah bikin aset yang kerja. Nah, di sini kalau kita misalnya nggak mau kerja buat ngumpulin kekayaan, kita harus bikin aset kita kerja buat kita. Nah, kemarin tuh gue juga dengar ada video dari Bu Sri Mulyani yang menurut gue bagus banget. Yuk kita langsung simak video bentar ya. Ini orang kalau di negara maju tuh seperti apa sih? Kayaknya makan paginya sama, kita makan pagi. Sekolah juga sama, nggak lebih pinter dari kita. Negaranya sama aja. Kenapa kok dia bisa disebut negara maju dan kita negara berkembang? Kalau saya perhatiin sistemnya adalah mereka tuh asetnya kerja keras, orangnya kerja biasa-biasa aja. Kalau di republik kita, orang kerja keras banget, asetnya tidur-tidur aja. So that is the difference. The economic system membuat mereka make sure bahwa semua aset have to work extremely hard. Nggak ada uang nganggur, nggak ada space nganggur, nggak ada barang nganggur, nggak ada capital nganggur. They work very hard sehingga orangnya bisa kerja biasa aja dan kemudian dia bisa take vacation. Kalau di republik kita nggak pernah vacation, kerja terus asetnya tidur. Yang ketiga yang menurut gue penting banget buat sama-sama kita tahu, yaitu cara jadi kaya tanpa kerja adalah bangun sistem bisnis. Nah, sistem bisnis di sini ini yang bisa membuat kamu nggak usah kerja, tapi kamu dapat penghasilan karena kamu punya sistem yang ibaratnya udah bisa diajarin ke orang lain dan orang lain yang lakukan. Karyawan kamu yang lakukan sistem itu. Jadi kalau sistemnya udah berjalan, ya kamu tinggal nikmatin hasilnya. Tapi yang namanya sistem itu harus terus dicek dan juga diuji. Diuji bener nggak sistem itu berfungsi dengan baik, dan bener nggak yang jalanin sistemnya gitu. Kalau misalnya kita punya sistem, abis itu kita biarin aja, nantinya itu belum tentu bisa jadi sumber penghasilan buat kita. Jadi kalau kita punya sistem, harus kita sama-sama cek dan juga kembangkan terus sistemnya. Semakin efisien sistemnya, semakin penghasilannya semakin besar.
dari sistem bisnis itu. Semakin sistem bisnisnya bagus, itu kita bisa meraup keuntungan yang lebih besar. Contoh sistem bisnis. Jadi mungkin kayak pasti ada orang-orang yang bisa buat McDonald, ibaratnya buat burger yang lebih enak dari McDonald. Tapi kenapa McDonald bisa lebih terkenal? Karena dia punya sistem bisnis yang keren banget. Dia punya sistem cepet banget, kayak misalnya pasti di sini teman-teman ada ya, kalau dia pernah yang ke McDonald gitu ya, drive-thru kayak pesen itu efisien banget sih. Pesen kayak lewat drive-thru, abis itu langsung dapat pesenannya, langsung dapat makanannya. Itu fast food banget, kayak sistemnya itu cepet banget. Nah, itu yang membedakan McDonald dibanding kayak perusahaan burger lainnya yang mungkin burger lebih enak dari McDonald. Sistem itu penting banget. Nah, gue juga pengen kenalin namanya konsep active income dan juga passive income. Active income adalah konsep dimana kita kerja buat menghasilkan sesuatu atau menghasilkan uang gitu ya. Kita yang kerja itu aktif, kita berperan aktif gitu. Pasif, meanwhile, passive income adalah kita nggak ngapa-ngapain tapi kita bisa dapat penghasilan. Nah, pesan gue sih, kita udah harus ada active income dulu nih. Kayak ibaratnya kita menghasilkan dulu, baru kita punya passive income. Jangan mau cuma punya passive income doang, terus kayak bener-bener nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain itu juga bosen guys. Dan menurut gue sih kita harus bener-bener kayak gedein aset kita dari active income-nya dulu, baru nanti passive income-nya mengikuti gitu. Kalau udah passive income-nya mengikuti, udah besar, udah menutupi ibaratnya kebutuhan kita per bulannya. Kalau kita mau berhenti kerja dan nggak ngapa-ngapain karena kita punya passive income yang udah ibaratnya kalau kita nggak kerja pun kita tetap makan, ya kerja itu jadi pilihan. Nah, itu mindset yang kita harus punya sih menurut gua. Kalau misalnya kamu ngerasa konten ini bermanfaat, boleh banget di subscribe, karena kalau misalnya channel ini hit 1000 subscriber, nanti kita akan bagi-bagi online course gratis buat karyawan-karyawan yang lagi mau mulai usaha. Dan juga kalau misalnya kamu lagi mau mulai usaha, boleh banget cek playlist yang ada di sini, dan juga di-share ke teman-teman kamu biar kamu nggak pintar sendirian ya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Semoga teman-teman semua punya bisnis yang sukses dan saatnya kamu jadi pengusaha. Ya.